Pertandingan Liga 1 BRI ronde ke-31 akan mempertemukan antara Bayangkara FC melawan Persipura Jayapura. Nah, Bayangkara FC yang kemarin baru aja bermain imbang dengan PSIS Semarang sepertinya sudah makin memperkecil peluangnya untuk menjadi juara Liga 1 BRI karena poinnya cukup terpaut jauh dari peringkat pertama dan peringkat keduanya, yaitu Bali United dan Persib Bandung. Nah, sedangkan Persipura Jayapura saat ini berada di zona degradasi dan peluangnya juga semakin kecil untuk lolos dari zona degradasi karena kemarin mereka baru saja kena hukuman dari Komdis PSSI terkait dengan ketidakhadiran mereka di pertandingan ketika mereka melawan Madura United. Gak hanya mereka kalah WO, mereka juga harus dikurangi 3 poin. Jadi poinnya cukup jauh juga antara Barito Putra dan Persipura Jayapura. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di Formatic Channel. Nah, pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2022 jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, sebenarnya Bayangkara FC belum terkalahkan di 5 pertandingan mereka terakhir. Mereka berhasil menang 2 kali dan mereka seri 3 kali. Di pertandingan mereka terakhir, mereka harus ditahan imbang oleh PSIS Semarang dengan skor 1-1. Nah, di pertandingan kali ini sebenarnya padahal Bayangkara FC sudah berhasil unggul lebih dahulu. Mereka berhasil unggul melalui gol penaltinya Herman Jumafo yang sebelumnya Evan Dimas dilanggar di kotak penalti. Tapi akhirnya di menit-menit akhir babak kedua ternyata PSIS berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan bebasnya Dewangga. Di pertandingan kali ini memang sebenarnya PSIS Semarang lebih menguasai dibandingkan dengan Bayangkara FC ya. Secara statistik pertandingan mereka luar biasa sekali. Tapi sayangnya memang sepertinya agak terburu-buru kalau kami melihatnya PSIS Semarang, dan sepertinya lini pertahanannya Bayangkara FC agak kurang terkonsentrasi, jadinya mereka melakukan kesalahan yang mengakibatkan tendangan bebas yang di titik yang sangat berbahaya ya kalau menurut kami. Jadi sebenarnya itu menjadi salah satunya dari Bayangkara FC. Jadi ketika mereka seri akhirnya mereka harus sedikit lebih susah untuk menjuarai Liga 1 BRI. Nah, kalau kita melihat Persipura Jayapura di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 1 kali, seri 2 kali dan kalah 2 kali. Nah, di pertandingan terakhir mereka harus bermain imbang dengan PSM Makassar dengan skor 0-0. Nah, di permainan ini kami melihatnya memang Persipura lagi-lagi menjadi masalah adalah terkait dengan tingkat finishingnya pemain Persipura Jayapura. Permainan mereka sudah berhasil menguasai pertandingan, mereka banyak kesempatan untuk menciptakan gol, tapi tetap saja pemain-pemainnya Persipura tidak mampu mempunyai tingkat finishing yang cukup bagus agar mereka bisa memenangkan pertandingan. Ya, di satu sisi memang lini pertahanannya PSM Makassar juga cukup baik kalau menurut kami, tapi lini produktivitas yang menjadi sorotan di pertandingan ini baik Persipura Jayapura maupun PSM Makassarnya ya kalau menurut kami. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini memang Bayangkara FC berada di peringkat 3 klasemen sementara. Dari 30 kali pertandingan mereka poinnya di angka 59 ya. Nah, Persib Bandung dan Bali United poinnya kalau nggak salah di angka 63 dan angka 66. Nah, sedangkan Persipura Jayapura saat ini berada di peringkat 16 ya. Dari 30 kali pertandingan poin mereka di angka 24. Nah, terpaut 4 poin dari Barito Putra jika mereka mau keluar dari zona degradasi. Sisa 3 pertandingan lagi, jadi mau nggak mau Persipura Jayapura jika mereka ingin lolos dari degradasi, mereka harus memanfaatkan semua pertandingan yang ada di sisa 3 permain ini dan mereka harus memenangkan pertandingan. Jika mereka tidak memenangkan pertandingan, semakin kecil peluang mereka untuk lolos dari zona degradasi. Nah, kalau kita melihat insight-nya saat ini memang Bayangkara FC lebih produktif dibandingkan Persipura Jayapura di 5 pertandingan terakhir. Mereka berhasil mencetak 9 gol di 5 pertandingan terakhir, sedangkan Persipura Jayapura hanya mampu mencetak 4 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Nah, kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, ternyata mereka nggak pernah seri loh sama sekali. Mereka selalu mengalahkan. Nah, Bayangkara FC berhasil menang sebanyak 5 kali, sedangkan Persipura Jayapura berhasil menang sebanyak 4 kali. Nah, di pertemuan
pertemuan mereka terakhir, Bayangkara FC lah yang memenangkan pertandingan, yaitu dengan skor 2-0. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, Bayangkara FC dalam hal produktivitas angkanya di angka 1,33 gol per pertandingan, sedangkan Persipura Jayapura angkanya di angka 0,79 gol per pertandingan. Rendah sekali ya produktivitasnya, masih di bawah 1. Sedangkan dalam hal kebobolan, angka pertahanannya Bayangkara FC luar biasa, yaitu di angka 0,8 gol per pertandingan, sedangkan Persipura Jayapura di angka 1,41 gol per pertandingan. Ya, kalau kita melihat kondisi tadi, memang sepertinya statistik Bayangkara FC lebih di atas dari Persipura Jayapura. Tapi memang kalau kita melihat performa di 3 pertandingan terakhir, sebenarnya Persipura Jayapura sudah membaik. Tapi memang dalam hal ini produktivitas, pemanfaatan kesempatannya menjadi masalah bagi Persipura Jayapura. Mereka nggak punya striker yang haus gol kalau kami melihat. Tidak mempunyai lini serang yang cukup efektif untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk menjadi gol. Ini yang menjadi PR-nya Persipura Jayapura. Walaupun di lini pertahanan kadang-kadang mereka kehilangan konsentrasi, tapi sebenarnya lini pertahanannya Persipura Jayapura sudah membaik dibandingkan mereka di awal-awal musim. Nah, sedangkan Bayangkara FC sepertinya kalau kami melihatnya terkait dengan strategi ya. Karena kemarin sebenarnya mereka sudah unggul dari PSIS Semarang, tapi sepertinya mereka melakukan strategi yang salah dengan melakukan pertahanan ketika mereka sudah unggul. Padahal sebenarnya kalau mereka mungkin lebih sedikit menyerang, mereka tidak akan membuka celah buat PSIS Semarang untuk berhasil menekan Bayangkara FC. Tapi di pertandingan kemarin sepertinya Bayangkara FC membiarkan PSIS Semarang untuk menekan mereka. Dan mereka akhirnya harus bermain seri dengan PSIS Semarang. Nah, kalau ini tidak ada perubahan, kalau menurut kami kemungkinan besar di pertandingan kali ini akan berakhir imbang kembali. Tapi jangan salah, jangan meremehkan Persipura Jayapura yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Kita nggak tahu karena kadang-kadang semangatnya tim Liga 1 ketika mereka berada di zona degradasi mempunyai semangat tersendiri. Mereka bisa bangkit dan bisa mengalahkan tim papan atas klasemen sementara. Itu bisa terjadi dan sudah beberapa kali terjadi di Liga 1 ya. Jadi ya, Bayangkara FC tidak boleh meremehkan Persipura Jayapura. Nah, tinggal mereka bagaimana caranya memanfaatkan masing-masing kesempatan yang ada untuk menjadi gol agar bisa memenangkan pertandingan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa ditonton pertandingannya, pasti seru dan sangat-sangat menarik kalau menurut kami. Maju sepak bola Indonesia. Adios.